Kenapa Bapak nggak coba untuk cari kerjaan yang lain? Kerja apa? Misal Usaha-usaha lain. usaha yang lain. Misal punya keinginan usaha yang lain selain jualan mie. Ya kayaknya ya nggak ada pengalaman lain. Cuman bisanya jualan mie. Iya. Andai kata nih, ini kan baru laku 10 mangkok. Iya. Kalau misalnya mie ini saya borong gimana? Ya bisa saja. Alhamdulillah. Bapak seneng? Senang. Kendalanya Air, apa? butuh Kendala air. butuh makan buat istri, Ya, buat bapak ya. saya ini kan manusia butuh hidup. Butuh hidup. Butuh makan. Tapi bapak sabar terus ikhtiar Iya. ya yang halal Pak ya. Bertahan untuk hidup. Bertahan Iya. untuk hidup. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Sabar Pak ya. Allahu Akbar. Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan hamba ya Pak ya. Terus sabar, semoga Bapak panjang umur ya. Insya Allah Bapak diberi kekuatan sama Allah. Insya Allah kalau Bapak terus kuat, sabar, dilipat gandakan Insya Allah ya Pak ya. Nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga nanti ya. Amin. Insya Allah dah. Bapak nggak usah sedih. Gimana? Memang itu yang saya lakukan. Insya Allah. Allah hikmah kita bawa pada santri-santri, entah hari ini ada yang berendam apa enggak. Ada yang berendam? Masih ada yang berendam? Kamu nggak berendam? Udah kemarin? Oh, ini Umi udah masih ada di sini. Ini Umi bawakan mie makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat GIF yang saya cintai dimanapun berada, dan khususnya sahabat-sahabat Gio yang tidak pernah saya lupakan dimanapun saat ini Anda berada. Semuanya Umi menyapa di sini. Alhamdulillah posisi tengah malam. Malam tak berbintang, siang tak bercahaya. Jangan pernah putus asa, tetaplah berkarya. Semangat ya. Alhamdulillah malam ini tepatnya di tengah malam jam 1 malam. Sahabat, seperti biasa, kemana? Umi sedang penelusuran, tapi bukan dukun santet. Kemana? Ini adalah permintaan dari teman-teman GIF. Setelah beberapa hari ini Umi banyak menyamperin, ada beberapa menyamperin pedagang-pedagang, orang tua-tua yang Umi samperin. Sebenarnya kemarin itu tanpa sengaja Umi jalan-jalan di alun-alun ibu kota Malang. Tapi ternyata Masya Allah respon dari sahabat-sahabat semua dan dukungan dari sahabat-sahabat GIF yang terus mengikuti perkembangan channel GIF dan Gio, meminta untuk Umi terus berlanjut dengan kegiatan ini. Alhamdulillah sahabat, selain kemarin tanpa kesengajaan, itu adalah hobi dari Umi sebelum adanya pesantren ini. Ya begitulah, kita jangan pernah menunggu kaya untuk bersedekah. Intinya sedekah itu adalah kecintaan, sedekah itu adalah gemar, sedekah itu adalah harus dijadikan hobi. Karena orang yang gemar bersedekah, insya Allah Allah akan memperpanjang umurnya, akan melipat gandakan rezekinya, akan terus dibuatnya bahagia kehidupannya. Itulah sahabat. Dan perlu kita ingatkan, saya ingatkan juga, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, diberi nyawa kita, diberi kesempatan hidup, maka kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita sebagai manusia tidak sempurna, begitu pula jangankan kita banyak kekurangan, banyak kesalahan.
Tapi alangkah indahnya apabila Allah masih memberi kesempatan kita hidup, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita terus menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, sampai Allah berkata waktunya pulang. Pulang kemana? Pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilahirkan dalam keadaan suci, kalau bisa kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci, sahabat. Begitu pula di saat Allah memberikan rizki kepada kita, di saat Allah menitipkan rizki kepada kita, maka ingat, rizki itu bukan untuk berfoya-foya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana rizkimu engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Apakah di saat Allah memberikan rizki dititipkan kepada kita, entah itu dari mana jalannya, yang penting ingat, dari jalan yang halal. Jangan sampai kita mendapatkan rizki dari jalan yang haram, yang dibenci oleh Allah. Maka itu tidak akan pernah kita merasakan kenikmatan. Kita juga tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Jangan berprasangka, jangan menduga kita dengan cara pintas. Kita cari pesugihan, ya, cari ke dukun, cari ke kuburan, atau mintalah kepada makhluk-makhluk selain Allah dengan tidak mau bekerja keras, seolah-olah dengan itu kita mudah mendapatkan rizki, seolah-olah gambarannya kita akan hidup bahagia. Ingat sahabat, itu hanya tampangnya saja, kelihatannya saja. Sebenarnya hati, saya yakinnya mereka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena hidup, selama kita di dunia, hidup cuma sekali, yang kita cari cuma satu, yaitu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia? Maka ikuti aturan apa yang diatur oleh Allah. Carilah rizki yang halal dan barokah. Dan di situ, di saat Allah udah memberikan rizki dengan cara yang halal, maka jangan engkau nikmati sendiri. Jangan cuma masuk memikirkan perutnya sendiri. Nah, di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang masih dalam tahap kekurangan, jauh dibanding kita. Kita dicukupi sandangnya, kita dicukupi makannya, kita dicukupi tempat tinggalnya. Tapi saudara-saudara kita di luaran sana masih banyak yang menangis. Bahkan cari saat ini belum tentu didapat. Bahkan untuk buat makan anak istrinya, kadang sampai menangis. Banyak sekali cerita di luaran sana dari tukang, maaf ya, bukan untuk merendahkan tukang becak, dari tukang becak berangkat pagi pulang tengah malam hanya demi sesuap nasi. Sering juga Umi mendekati beliau, "Bapak kerja dari jam berapa?" "Kerja dari pagi Bu, jam 8 udah berangkat, jam 7 udah berangkat, jam 11 malam, jam 12 malam." Tak tanya dapat berapa. "Tidak tentu Bu, kadang 20.000 kami dapat, tidak cukup untuk makan anak dan istri." Hujan lebat, mereka tidak pernah putus asa, terus ikhtiar. InsyaAllah dari situ buat sahabat-sahabatku di luaran sana, ya, dengan adanya Umi membuat konten ini bukan cuman untuk hiburan atau apa, tujuannya untuk pamer-pameran, tapi semoga dengan adanya konten ini menjadi motivasi buat sahabat-sahabatku di sana. Tidak usah menumpuk harta, kita tidak tahu besok ajal menjemput kita. Percuma kita menumpuk harta sebanyak-banyaknya, kita seolah-olah biar kita dianggap menjadi orang yang kaya. Cukuplah kita makan untuk hari ini, cukuplah perut kita, gak usah menumpuk harta berlebihan, karena Allah tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Yuk, kita kalau bicara tentang perintah Allah pasti tidak akan pernah habis waktunya. Maka dari itu sahabat, ini di tengah malam saya bersama tim dan rombongan menelusuri jalan. Apakah nanti akan kita temukan orang yang kita cari seperti yang Umi dambakan? Pastinya beliau yang Umi harapkan lah gitu. Entah apapun nanti, Umi tidak tahu apakah itu dagang makanan, ataukah itu nanti tukang becak, ataukah itu nanti ojek online, entah siapalah yang Allah temukan dengan Umi. Yang penting Umi tetap ikhtiar berjalan, biar Allah yang menentukan nanti. Ikuti terus perjalanan Umi sahabat di tengah malam ini. Doakan kami terus, tidak ada halangan suatu apapun. Sahabat, kita jalan tadi menelusuri jalan ya. Alhamdulillah, entah ini masih ada apa enggak dagangannya. Umi sekilas melihat ada orang jualan bakso seperti yang di zaman masa lalu.
Itu yang di apa itu namanya? Dipikul. Nggak tahu apa masih ada apa udah nggak ada, kita nggak tahu ya. Nah ini posisinya sahabat, Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih ada yang beli jam segini. Ini tepatnya jam berapa? Jam 1:20. jam 1.20 posisi sahabat, udah tengah malam. Di saat orang banyak terlelap tidur, beliau masih ikhtiar mencari rezeki. Masya Allah, luar biasa. Sebentar sama Mas Bambang disurvei masih ada enggak? Tuh di situ Mas Bambang keluar duluan. Kameranya. Coba tanya-tanya sama Mas Bambang. Kalau udah nggak ada ya kita lanjut. Kalau memang ada, masih ada kita borong. Gimana Mas Bambang? Masih ada? Sahabat, alhamdulillah saat ini Umi udah turun dari kendaraan dan posisinya masih udah sampai 1:30. Sekarang kita telusuran tadi. Ternyata yang tadi di orang yang jualan bakso itu udah habis. Ya, udah habis sehingga kami tidak sampai lama di situ, kami tinggalkan. Dan kita lanjut lagi. Saat ini posisinya Umi juga di pinggir jalan. Di pinggir jalan dan Umi melihat ada bapak-bapak yang udah tua sampai ketiduran. Beliau entah jualan apa, sepertinya makanan. Kalau memang jual makanan, alhamdulillah sahabat, kita borong, nanti kita bawa pulang ke pondok. Karena ada yang makan di pesantren dan ini juga udah mendekati subuh. Insya Allah kami berserta rombongan sampai pesantren itu subuh dan anak-anak insya Allah udah bangun. Sehingga kalau memang makanan, ini sepertinya makanan, entah makanan apa, Umi kurang paham ya. Yuk kita deketi dulu, kita lihat dulu jualan apa beliau. Baunya harum, kayaknya mie ayam sih, tapi nggak tahu bener apa enggak ya. Assalamualaikum Pak. Jualan apa? Pangsit. Udah habis apa masih ada? Masih banyak. Oh masih banyak. Ya udah Bapak sambil gitu, sambil tanya-tanya nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Kita sambil ini ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya, Kalau boleh tanya, Bapak namanya siapa? Nasiman. Pak siapa? Nasiman. Pak Nasiman, jualan dari jam berapa Pak? 9. Dari jam 9 malam. Jualan dari jam 9 malam sahabat sampai sekarang ini udah jam 1:30. Biasanya sampai jam berapa pulang Pak? 6. Masya Allah, sampai jam 6. Sampai jam 6 sahabat. Itu kalau sampai jam 6 tuh habis? Nggak pasti. Oh, sepi. Masya Allah. Beliau jualan dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi sahabat. Dan itu pun kadang tidak habis. Bapak udah berapa lama jualan ini? Lama. Tahun 88. Masya Allah, jualan mie pangsit. Markasnya di sini, tempatnya di sini. Ya, dulu keliling. Sekarang sudah tua. Udah kakinya. tua. Jadi di sini. Nggak kuat. Umur berapa Pak? 69. Udah 69. Kalau habis semua ini kira-kira Bapak bawa pulang uang berapa? Cuma bawa 3 kilo. 3 kilo. Itu berarti total uangnya kalau habis berapa? 150. Berapa? 150. 550. 150. Allahu Akbar. Jualan dari jam 9. Iya. Jam 9 sampai jam 6. Iya. Kalau habis 150. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Beliau jualan dari jam 9 sampai jam 6 sore, itu kalau habis totalnya cuman 160.000 dapatnya sahabat. Tapi Bapak mau menunggu sampai pagi. Kalau habis dapatnya segitu itu ditunggu Ya, sampai kalau pagi. habis. Kalau nggak habis paling banyak Ya, Bapak bawa uang berapa? Terus ya 90. Nggak ada. Masya Allah. Terus ini kira-kira masih banyak? Kira-kira masih berapa? Udah udah laku separuhnya belum? Belum. Separuhnya aja belum. Padahal beliau 10. Masya Allah, dari jam 9 malam sampai jam 1:30 ini baru laku 10 mangkok. Terus Bapak mau menunggu sampai pagi? Iya. Pokoknya kita usaha. Bapak tetap usaha ya.
duduk Pak. Ya, tanya-tanya sebentar ya. Iya, iya. Bapak nggak pingin punya pekerjaan yang lain? Ya kalau ada yang lebih enak ya kepingin aja. Kenapa Bapak nggak coba untuk cari kerjaan yang lain? Ada apa? Misal Usaha-usaha lain. usaha yang lain. Misal punya keinginan usaha yang lain selain jualan mie. Ya kayaknya ya nggak ada pengalaman lain. Cuman bisanya jualan mie. Iya. Punya anak. Sudah rumah tangga. Punya anak 2. Masih sekolah. Sudah rumah tangga. Punya istri. Sudah punya. Masih ada istri. Sudah. Berarti Bapak cuman ngasih makan istri. Ya Paling sedikit hasilnya berapa? ya kalau habis ya 30 30 mangkok kalau habis. 30.000. 30.000. Ya. Sudah. Kalau dulu masih anak-anak sekolah ya. Itu Bapak jam 9 malam berangkatnya sampai jam 6 pagi 30.000 dapatnya. Ya kadang-kadang ya lebih, kan gini nggak pasti ya. Kalau kadang-kadang sisanya bumbu-bumbu masih ada ya, belanjaan dikit. Ya, Terus modalnya berapa? modalnya saya cuma dikit gini, nambah gitu toh. Modalnya cuma sedikit. Andai kata nih, ini kan baru laku 10 mangkok. Iya. Kalau misalnya mie ini saya borong gimana? Ya bisa saja. Alhamdulillah. Bapak seneng? Senang. Kalau habis berapa total dapatnya? 150. 150 itu kalau habis. Total berapa mangkok? 30. 30 mangkok. Ya udah, sekarang biar Bapak cepat istirahat ya. Nggak sampai nunggu sampai jam 6. Ini Umi saya borong, Bapak buatin ya. Ya. Nanti tak beli semua, Bapak biar cepat istirahat. Bapak nggak pingin pensiun? Ya kepingin ada ekonominya itu. Ekonomi ya, masih Ya. menghidupi istri ya. Kan masih butuh makan, butuh Kendalanya air, apa? butuh Kendala air. butuh makan buat istri, Ya, buat untuk Bapak ya. sehari-hari kan manusia butuh hidup. Butuh hidup. Butuh makan. Tapi Bapak sabar terus ikhtiar ya. Iya. Walaupun rezeki tidak seberapa, cuma Iya. cukup buat makan ya. Yang penting mengais rezeki dengan cara yang halal, Pak ya. Bertahan untuk hidup. Bertahan Iya. untuk hidup. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Sabar, Pak ya. Allah Akbar. Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan hamba, ya Pak ya. Terus sabar, semoga Bapak panjang umur, ya. Insya Allah Bapak diberi kekuatan sama Allah. Tetap sabar, insya Allah ya. Allah hanya memberikan ujian kepada hambanya apabila hamba itu mampu. Insya Allah Bapak adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang sabar ya Pak ya. Gak usah sedih ya, Allah maha melihat. Bapak tetap ikhtiar mencari rezeki yang halal. Gak usah nangis, mohon maaf Pak ya. Insya Allah kalau Bapak terus kuat, sabar, dilipat gandakan insya Allah ya Pak ya. Nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga nanti ya. Insya Allah dah, Bapak nggak usah sedih. Gimana? Memang itu yang saya harapkan. Insya Allah.
Apa yang Bapak harapkan? Ya akhiratnya yang penting. Akhiratnya. Harapan apa Bapak untuk di akhirat nanti? Supaya enggak yang saya mengharapkan hidup di akhirat enak, surga. Walaupun di dunia sengsara, Iya. yang penting di akhirat bahagia. Iya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, Iya. berkumpul dengan Rasulullah dan para pejuang ya Pak ya. Insya Allah nggak apa-apa, dunia cuma sesaat Pak ya. Bapak insya Allah jadi orang yang kuat. Dipilih berapa tahun udah bertahan Bapak jualan ini? Ya, sudah lama. 8 tahun. Dulu apa memang kayak gini penghasilannya sehari cuma 30.000? Enggak, kalau dulu ya aku ya rame masih anak-anak masih kecil-kecil ya. Rame. Setelah anak-anak udah dewasa, sekarang apalagi situasi dalam keadaan corona ya Pak ya. Iya. Kalau hujan gimana? Kalau hujan ya di sini bisa ada tenda. Tapi susah, tambah susah ya. Ini situasi sahabat, situasi terang benerang aja susahnya kayak gini. Dari jam 9 malam sampai jam setengah 2 baru laku 10 mangkok. Ini nggak hujan sahabat, terang benerang, apalagi dalam situasi hujan. Doakan Bapak ini ya, mampir. Ini posisi di mana ini Pak ya? Ini posisi di mana nih posisi? Di Gadang sebelah pasar sahabat posisinya. Bapak siapa? Bapak siapa? Najiman. Ini Bapak Najiman sahabat ya, jangan lupa mampir beli di sini. Itu untuk bersedekah. Bapak buat semua mie-nya, nanti saya borong ya. Saya tunggu ya, sambil ngobrol-ngobrol Bapak buatkan mie-nya. Gak apa-apa, jadikan berapa mangkok, nanti Bapak buat semua, keluarin semua ya, yang sisa ini ya Pak ya. Dikasihkan siapa? Dikasihkan siapa? Nanti tak kasih anak-anak di pesantren. Dibungkus. Iya, itu, dibungkus, iya. Dibungkus. Nanti apa ngapain Bapak? KTP. Ngapain Bapak kasih KTP saya? Enggak ya, supaya tahu. Oh, ini teman-teman ya. Kalau mau beli ada namanya, Bapak ngasih KTP saya. Bapak buatin aja ya. Bentar. Ini atas nama Bapak Rasiman, identitasnya nggak saya publikasikan ya untuk menjaga nama baik beliau. Intinya cari di sini namanya Bapak Rasiman, beli pangsitnya beliau, kasihan beliau udah tua ya. Kadang nggak laku, kadang dapatnya cuma 30.000 sahabat. Hitung-hitung untuk membantu beliau. Kalau orang kaya bisa kolesteran, orang kaya bisa belanja berbagai macam kebutuhan. Tapi ingat, selain itu ada banyak yang masih dalam tahap kekurangan, tapi beliau tetap sabar, tidak mau mencuri. Inilah subhanallah, ini sebagai contoh, tidak mau melakukan mencari rezeki dengan cara yang haram. Artinya beliau walaupun dalam keadaan dikasih rezeki yang sedikit oleh Allah, tetap ikhtiar dalam posisi yang udah tua renta, yang seharusnya udah pensiun, udah menikmati hasil dari masa hidup, perjalanan hidupnya, masa muda sampai tua. Tapi inilah takdir yang udah diberikan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka bagi kalian yang udah diberikan amanah rezeki yang melimpah ruah, khususnya ingat, ada yang masih di bawah kita, masih dalam tahap kekurangan. Jangan nikmati harta itu dengan kemewahan yang tidak ada manfaatnya. Ingat, nikmati secukupnya saja. Kalian mau beli kendaraan, cukup untuk ahli juang, untuk perjuangan, untuk dakwah kalian, untuk kendaraan dakwah kalian. Jangan untuk foya-foya yang tidak penting. Mendapatkan rezeki ditumpuk sehingga kalian lalai dan lupa, tidak ingat kepada sesama. Ini contoh-contoh sahabat ya, contoh. Bapak nggak usah dijadikan satu terus nanti dibagi. Gimana Bapak enaknya aja ya. Yang penting dikeluarin semua, nanti saya borong semua. Masak, Bapak masak gimana enaknya ya. Yang penting Bapak nggak usah nyuci banyak-banyak. Iya, dibungkus gitu. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan saya tunggu ya, biar Bapak cepat istirahat dan cepat pulang. Kalau habis pulang Bapak ya. Ini KTP-nya saya kembalikan. Saya cuma ambil namanya saja ya, masalah tanggal lahir dan itu untuk menjaga nama baik Bapak ya, biar nggak diacak-acak orang yang tidak bertanggung jawab. Kita sambil nunggu sahabat ya. Allah ya Allah.
Perlu dibantu? Enggak. Enggak. Orang yang berhati mulia, orang yang ingin bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau tidak mengejar dunia, ya, melampaui batas beliau. Beliau hanya ingin bahagia di akhirat. Doakan bapak ini panjang umur, jadikan umurnya bermanfaat buat orang banyak, menjadi umur yang barokah, sehingga nanti insya Allah dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang ahli perjuangan, dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sabar, beliau adalah orang yang sabar, masya Allah. Mungkin Mas Dimas mau tanya-tanya. Saya bersama kameramen, supir, juga Mas Bambang. Mungkin Mas Bambang mau tanya-tanya, sini. Mau tanya-tanya enggak? Kasihan bapaknya. Sambil menunggu, masalahnya agak lama mungkin ya. Umi, diam dulu. Masaknya berapa lama, Pak? Enggak lama kan masaknya ya? Pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru, nggak apa-apa, saya tunggu. Sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Beliau udah sekitar 8 tahun berjualan mie ini. Ya, beliau tadi bercerita, kadang kalau laku itu bawa uang 30.000 pulang, ya. Itu pun dengan modal masih dipotong modal. Kalau habis ini semua, satu rombong ini habis, dapatnya 150. Bayangin teman-teman, 150 itu dari jam 9 sampai jam 6. Itu kalau habis. Kita hitung aja coba. 150 dapat beras misal, belum dimakan sama istrinya, belum kebutuhan listriknya. Itu pun kalau habis, kalau nggak habis, coba bayangkan orang yang seperti ini, masya Allah. Maka saya himbau buat teman-teman di luaran sana yang punya rezeki lebih, ingat sesama, ingat ya, jangan sampai Allah murka di saat kau dikasih rezeki, kau nikmati sendiri, kau buat foya-foya sendiri. Jangan sampai menunggu Allah murka. Kalau Allah udah murka, maka semua akan dihancurkan oleh Allah. Gunung-gunung akan dihancurkan, laut-laut akan ditumpahkan. Kalau Allah udah murka, itu adalah salah satu orang yang kaya sombong, orang yang kaya lupa diri, orang yang kaya dititipi harta, hanya memikirkan kesenangan pribadi, hanya memikirkan perutnya sendiri, tanpa ingat pada orang-orang yang di bawah kita. Itulah sahabat ya. Maka kita kenapa dikasih kesempatan hidup oleh Allah? Agar kita terus menjadi orang yang bisa belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik. Udah hampir matang. Allah. Ini Bapak nggak ada yang bantu masaknya, masak sendiri. Insya Allah. Tinggal ini apa masih ada lagi? Masih. 20. Ya nggak apa-apa, dibungkus saja. Nanti ada berapa dibungkus. Mohon maaf mengganggu Pak ya. Enggak, Mengganggu Bapak. Terima kasih. Saya melihat Bapak dari kejauhan tadi posisinya kayaknya ketiduran. Udah berapa jam dari saya datang ini belum ada pelanggan? Iya. Udah berapa lama Bapak menunggu? Tadi kesini jam 1:30. Ada orang tadi ya. Setengah 1 ada, terus saya datang setengah 2, berarti sekitar 1 jam Bapak nunggu, nggak ada pelanggan lagi. Tiga orang ya. Ada 3 orang. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Rumahnya di mana? Gadang. Rumahnya di sekitar Gadang juga. Oh ya, jalan kaki Bapak ke sini. Dulu pernah kerja apa Bapak selain kerja ini? Dulu bikin keripik singkong. Oh dulu pernah bikin keripik singkong. Tahun 90.
Setelah bikin keripik singkong susah jualnya mungkin ya Pak ya. Sebelumnya ya mie, Oh, terus mie. usaha singkong, Mm-mm. jalan. Yang jualan tuh nakal-nakal Nakal-nakal gimana Pak? dan yang jualan tuh main gitu, uangnya buat main. Oh, yang jualan uangnya buat judi. Kan saya nyewa di Surabaya, Mm-mm. saya datang main-main semua. Oh, buat judi-judi, buat senang-senang gitu. Bawa main uang saya. Masya Allah, ditipu orang. Hasil dari jualan singkong. Dia jualan, Mm-mm. dapat uang buat main. Masya Allah. Jadi saya ambil uang habis. Oh gitu, jadi uang Bapak nggak dikembalikan malah buat judi. Iya. Allahu Akbar, ya Allah. Intinya Bapak ini dulu pernah jualan singkong dan ditipu. Hasil dari jualan itu tidak dikasih Bapak tapi Yang juga bikin judi. saya di sini. Oh gitu. Jadi saya kirim ke Surabaya Buat singkong di sini dijual ke Surabaya, uangnya nggak dikasih malah buat judi. buat judi. Allahu Akbar, ya Allah. Terus bagaimana tanggapan Bapak menyikapi orang yang seperti itu Pak? Lari semua. Lari semua orangnya. Bapak nggak berusaha untuk lapor polisi? Enggak. 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 Bapak nerima aja. Besok ketemu besok. Allahu Akbar. Kata Bapak nggak mau lapor polisi, ketemu nanti di akhirat. Besok. Bapak nggak pingin balas dendam? Enggak. Ya Allah. Allah ya. Amin. Nggak ada kepikiran Bapak untuk membalas orang yang Ya zalim. dikit banyak ya ada tapi ya. Tapi gimana, Bapak bisa sudah- menahan diri ya. Sudah nggak ada ya kan. Ayo. Semoga Bapak terus menjadi orang yang sabar, yang kuat ya Pak ya. Nggak kayak saya. Sama Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah Allah pasti membalas orang yang Iya. niat jahat saya Pak. Allah pasti akan membalas orang yang zalim. Insya Allah. pasti dibalas. Ya Rabb. Allahu Akbar. Insya Allah. Allah. Kalau kayak gini satu porsi biasanya jualnya berapa? 5.000 Satu porsi 5.000. Baru laku 3 orang barusan. di sini tadi ya. Ha-ha. Ini Ya Allah, Masya Allah. Susah sekali cari uang ternyata Pak ya. susah. Ini susah tuh. Susah sekali. Apalagi sekarang ada virus kayak gini, Iya. jadi tambah susah lagi Pak ya. Kan ini jam 8 sudah hasilnya nggak boleh jual. Oh di sini nggak boleh nggak boleh jualan. Oh, Jadi saya jualannya malam ya gimana? jam berapa nggak boleh jualannya? Jam 8. Mulai jam 8 sudah nggak boleh. Jam 8 malam. Iya, Makanya Bapak berangkatnya jam 9. 9. Oh, andai kata jam 8 boleh jualan, berarti Bapak jualan dari jam 8 gitu. Enggak. Ya, Tetap saya jam nunggu selesai. Isya selesai. Berarti Bapak nunggu habis sholat isya berangkat. Sholat dulu terus berangkat. Jadi nyaman ya Pak, setelah ibadah kita mau kerja apapun nggak ada kepikiran lagi ya. Iya. Masya Allah. Tak bantu bungkus nih Pak ya. Mana saya bantu bungkusin. Saya bisa bungkus. Mas Dimas, ini tak taruh di sini bisa nggak ya? Bisa. Apa tak taruh di mana Mas? Tak taruh aja nggak apa-apa ya? Iya. Tak bantu bungkus ya. Udah saya yang bungkus, Bapak yang masak ya. Iya. Kreseknya gunting. Kreseknya dari mana Pak? Tak ambilin apa tak bantu ambil? Ini nanti tak kasih anak-anak di pesantren buat makan, doakan biar menjadi bapak rezekinya terus berlimpah barokah Pak ya. Ini kecil-kecil. Apanya? Ini yang Ada di dalam depan ada
biasa kayak gini dulu. Umi pernah berdagang ya, jadi Umi merasakan gimana susahnya cari rezeki. Ini gimana? Iya Pak, saya udah pernah merasakan gimana saat jualan nggak laku. Berkah kesabaran, berkah kekuatan, karena saya yakin Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Jadi saya udah nggak kaget sahabat, bungkus kayak gini. Umi itu dulu segala macam Umi jual, Pak, apapun sama, mungkin kayak bapak. Nanti dihitung aja Mas Bambang. Ini dibantu Mas Bambang bungkus. Enak nggak minyak Pak? Ya di Masaknya enak nggak? ya dia diincipi. Diicipi ya? Dimakan sini kan bisa. Nanti kalau tak icipi malah nggak jadi pulang saya Pak. Keburu subuh nanti. Gimana di mana? Saya tinggalnya di Gunung Kawi. Belum tahu. Iya Pak. Di Gunung Kawi. Pernah ke Gunung Kawi nggak? Hmm. Mana HP-nya? Ini biar. Nah, saya orang Gunung Kawi. Kasihan bapaknya. Ini udah lebih sepuh dari orang tua saya, teman-teman. Aja dihitung lagi nggak apa-apa. Anaknya udah pada nikah, nggak tinggal sama bapak. Satu yang Saya duduk Pak ya. ya Saya mau bantu nggak bisa kalau itu. Oh tak katut ya. Ini udah dimasukkan minyak belum? Mana minyak? jadi kalau dimasukkan terlalu matang. Oh terlalu matang. Jadi sebentar aja. Bumbunya apa aja Pak? Merica. Oh iya. Kasihan teman-teman ya. Jangan lupa mampir. Jangan lupa mampir. Niatkan untuk silaturahim. Kalau memang bisa singgah ke Malang, siapapun ya singgah ke Malang. Insya Allah bila perlu ajak teman-temannya datang ke sini. Kasihan hitung-hitung untuk meringankan beban beliau. Biar Bapak cepat istirahat ya di sini. Insya Allah ini sekitar jam 2 Bapak istirahat. Sini ngobrol-ngobrol sama Mas Bambang. Mas Bambang mau dimakan di sini? Apa dibawa pulang? Mau dimakan di sini? Apa dibungkus? Dibungkus semua aja? Semua bisa. Masih ada nggak? Habis ya? Ya. Habis. Udah. Ini masih ada Pak. Itu dijual nggak? Ya dijual. Nggak apa-apa. Masak semua aja. Oh ini masih banyak. Nggak apa-apa ambil semua aja ya. Nanti tinggal ngitung aja berapa bungkus. Kita close. Terus kalau jualan kalau hujan gimana Pak? Ya di sini. Tetap di sini. Tetap di sini. Ada ini
ini dibuka. Oh, ada Oh, tendanya. ada tenda, ada terpal. Dan ini sisa 7 kita makan di sini. Siapa aja yang terlibat tidak usah tahu ya. Intinya Umi tidak berdua dengan kameramen dan tidak bertiga dengan supir. Ada beberapa yang ikut andil dalam perjuangan dari perjuangan dakwah ini. Semoga ini adalah bagian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Iya. Nanti mengeluarkan uangnya nanti aja, yang pasti Umi tidak akan membayar seperti yang beliau sebutkan hasilnya 150 insyaallah ya. Karena berlomba-lomba untuk kebaikan, insya Allah Allah sangat cinta sekali, Allah sangat suka sekali. Sahabat, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Jangan cuma mengejar dunia, maka akhirat akan semakin jauh kepadamu. Jangan lupa kejar akhirat kalau dunia ingin mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على العالمين اللهم إنا دعائك والفاقك والجمال جمالك والقدرة اللهم إن كان تكي بالسميع وأنت منصرا ويسر معنا خامما وتؤمنا خجانا وقلوه في حق أتباعك وبعد وجمالك وقد كنتنا آتني ما تجابت للصالحين الحمد لله العالمين يا الله الفاتحة الحمد لله العالمين إياك نعبد وإياك Terima kasih Pak ya. Doakan kami terus, semoga kami terus panjang umur ya. Semoga rezeki yang tidak seberapa dari kami ya itu menjadi bisa membantu sedikit kebutuhan Bapak ya. Bapak terima ya. Bismillah, insyaallah. Saya tidak menyebutkan jumlahnya berapa sahabat, karena itu biarlah cukup saya dan beliau sama Allah yang tahu ya. Ya, beliau telah mendoakan kami, insyaallah doanya langsung diijabah langsung sama Allah. Amin, amin. Langsung didengar langsung sama Allah. Ya. Bapak sekarang cepat pulang, cepat istirahat ya. Ya. Kasihan Bapak udah usur juga, udah waktunya istirahat. Semoga setelah ini banyak teman-teman yang datang ke sini untuk membeli dagangan Bapak, dan Bapak tidak capek-capek lagi. Semoga Allah mengirim hamba-hambanya ke sini untuk membantu Bapak, ekonomi Bapak. Datangkan sini sama Allah ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, kita udah sampai di pondok. Alhamdulillah tepat jam 3 pagi. Saat ini kelewat 9 menit nih. Jam 3 pagi. Oh mati. Mana tadi? Oh ini jam 3 kelewat 9 menit. Biasanya anak-anak santri itu kalau jam 1 malam itu sampai subuh banyak yang tidak tidur. Mereka berendam. Kenapa berendam? Belajar ilmu hikmah itu harus latihan pernafasan. Di samping berendam, mereka juga dalam tahap berzikir ya. Berzikir kepada Allah. Itu di pondok. Metode belajar ilmu hikmah. Kita bawa pada santri-santri, entah hari ini ada yang berendam apa enggak. Ini. Ini udah pada kayaknya udah pada bangun. Dah. Ada yang berendam? Masih ada yang berendam? Kamu nggak berendam? Udah kemarin? Oh, ini Umi. Udah masih ada di sini? Ini Umi bawakan mie makan ya. Gelap sahabat karena kolam renangnya belum jadi. Ini buat latihan anak-anak di sini, latihan pernafasan. Siapa yang berendam? Yang lain udah pada itu, yang lain udah pada tutup. Ini ada beberapa. Umi bawakan makanan ini. Nanti habis berendam ke kafe ya. Ini ada di sini ada Mas Premas. Gelap sahabat karena lampunya belum jadi. Di sini ini tempat kolam renang di mana anak-anak latihan pernafasan dan juga berzikir dari jam 1 malam sampai subuh. Ini metode di santri. Ya udah kita lanjut.
Nanti makan ambil di kafe ya. Tak taruh di kafe ya. Kita lanjut lihat kamar anak-anak. Tadi banyak yang berendam. Tadi banyak. Udah pada itu naik semua. 10 orang lebih. 10 sekarang pada kemana? Ikut berendam juga? Iya. Oh. Ada di situ, Bu. Di sini. Ada tidur sini. Ini taruh sini aja minyak biar diambil anak-anak nanti. Di kamar 7 mana deh? Ada tidur di sini ya. Umi pulang sampai subuh-subuh jadi Umi kesini dulu. Ayo bangunin, coba. Masalahnya cowok-cowok semua. Enggak ada. Coba. 9 apa 6? Biar jangan. Iya. Oh, di kamar 9. Itu posisinya tidur. Nanti aja ambil. Tapi nanti aja kita. Udah kita ambil Mas Hadat. Oish.